Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Nadia Putri S dari kelas reguler A 2020 dengan NIM 04021182025009. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prosedur tentang pemberian makan secara peroral atau makanan secara oral. Nah, jadi pemberian makan secara oral atau pemberian makan secara peroral ini adalah pemberian makanan atau minuman kepada pasien melalui mulut yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada pasien tersebut. Nah, pasien yang kita maksud ini adalah pasien yang diberikan makan kalau misalnya pasien tersebut bisa makan sendiri ataupun pasien yang tidak bisa makan sendiri, sehingga kita sebagai perawat membantu untuk memberikan makanan terhadap pasien tersebut dalam pemenuhan nutrisi terhadap pasien. Nah, sebelum saya melakukan tindakan selanjutnya, ada baiknya kita cuci tangan terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara cuci tangan itu dengan baik dan benar. Sebelumnya, kita harus mencopotkan perhiasan dulu di pergelangan tangan maupun di tangan kita, dan kita menaikkan baju kita sampai di atas siku. Lalu kita menghidupkan keran dan ambil sabunnya. Pertama, kita cuci dulu telapak kanan kita, lalu gosok punggung tangan kita dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan, begitupun sebaliknya. Lalu kita gosok kedua tangan dan sela-sela jari kita. Lanjut, jari-jari di dalam kedua tangan kita saling mengunci. Lalu lanjut, gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu gosokkan dengan memutar ujung jari tangan kanan pada tangan kiri dan sebaliknya. Lalu kita cuci pakai air dengan bersih. Dan jangan lupa dilap ya. Baik, setelah cuci tangan, kita lanjut untuk melakukan tindakan pemberian makan secara oral atau pemberian makan per oral kepada pasien. Disimak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Nurs Nadia. Di sini saya bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Apakah benar ini dengan Bapak Isardi? Betul. Baik, saya izin melihat gelang tangannya ya Bapak. Ya, Tuan Isardi. Tinggal di Bengkulu ya Pak? Iya. Umur 56 tahun ya Pak? Betul. Oke, baik. Di sini saya bertugas untuk membantu Bapak dalam pemberian makan. Karena kan Bapak masih sakit, Iya. masih belum boleh banyak gerak gitu kan ya Pak. Iya. Jadi saya bertugas untuk membantu Bapak dalam makan pagi hari ini. Baik, untuk waktu pengerjaan pemberian makan ini kurang lebih 5-10 menit ya Bapak. Ya. Sebelum saya lanjut, apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Pak? Nggak ada. Ya baik, kalau misalnya tidak ada, saya mulai ya Pak. Iya. Sebelumnya saya izin untuk membersihkan tangan Bapak dulu ya Pak. Aduh, boleh. Izin ya Bapak. Aduh. Lagi kotor. Baik, tangan sebelah kirinya Pak, satu lagi. Ya, izin ya Bapak. Semuanya. Mandi. Kanan. Baik, apakah posisi Bapak sudah nyaman? Kalau belum, Boleh. saya bantu ya Pak. Boleh. Oke, sedikit ya Pak. Aduh. Oke, Ah. bentar Pak. Ah. Apakah Aduh. sudah nyaman Pak? Oke, ya, siap. Baik, saya izin meletakkan lap dulu ya Pak, biar nanti makanannya tidak tercecer. Aduh. Izin ya Bapak. Baik. Kenapa itu? Tewan. Sebelumnya saya izin memberi minum dulu ya Bapak. Bapak mau minum? Oh iya boleh. Ya baik, minum sedikit ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini
ada. Baik. Hmm, Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu ya Bapak. boleh. Boleh tangannya Bapak? Bismillah. Bapak mau minum lagi atau langsung makan? Makan aja dulu. Oh, oke baik. Di sini ada telur, ada ikan, sama ada sayur. Bapak mau makan yang mana dulu Pak? Telur boleh. Oh, oke, kita makan sama telur dulu ya Pak. Dikit-dikit aja. Nanti mentah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Makasih ya Pak. Hmm. Nom, nom. Masih ada Pak? Makasih banyak. Ya, kalau misalnya udah bilang ya Pak. Udah. Bapak mau minum? Boleh. Udah minum dulu ya Pak. Diam. Ayo deh, cukup. Nom, nom. Kita lanjut lagi ya Pak. Bapak mau makan apa lagi Pak? Sayur aja lah. Oke, makan sayur. Aduh, cabenya boleh. Lagi. Sudah bilang ya Pak. Sudah. Sudah mau minum lagi atau lanjut makan? Makan aja lagi. Baik. Mau makan dengan apa lagi Pak? Makan aja. Oke, makan ya Pak. Nom, nom. Sudah bilang ya Pak. Sudah Kenyang. ditelan. Udah. Bapak mau makan lagi? Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Minum dulu ya Bapak. Iya. Oke. Nah, izin ya Bapak, saya ambil lapnya dulu. Izin ya Pak, saya lap dulu area mulutnya. Sudah Pak, atau ada lagi yang mau dilap? Cukup. Oke, baik. Saya izin membersihkan tangannya lagi ya Bapak. Izin Pak. Aduh. Sakitnya. Izin satu lagi ya Bapak. Aduh. Kapan pulang nih? Aduh, udah sembuh-sembuh nih. Baik. Bapak ingin berbaring lagi, saya bantu ya Pak. Oh iya boleh. Baik. Bentar Pak, agak sedikit ya Pak. Baik. Aduh. Baik. Aduh, pasiennya pecah kepalanya. Gimana Pak perasaannya? Aduh, belum kenyang. Kenyang. Oke, baik. Untuk waktu pelaksanaan pemberian makan pada pagi hari ini udah cukup ya Pak. Nanti kalau misalnya Bapak ada sakit atau ada keluhan nanti boleh Bapak hubungi saya ya Pak. Pincet aja nanti belnya ya Pak. Nah, nanti jam 2 nanti atau jam 12, jam 1 nanti saya kesini lagi ya Bapak untuk membantu Bapak dalam pemberian makan nanti. Oke Bapak, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanya Pak sebelum saya pamit? Nggak ada lagi. Oke, baik. Akan aja pada. Baik, sebelumnya saya izin pamit bekerja kembali ya Bapak. Oke, sebelumnya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sembuh ya Bapak. Iya. Baik, itulah video tentang prosedur bagaimana kita melakukan pemberian makan secara peroral atau pemberian makan secara oral kepada pasien. Nah, yang terakhir itu kita melakukan evaluasi yang ditulis di buku dokumentasi. Nah, yang pertama kita lihat dulu cara makan pasien. Apakah pasien itu ada kesulitan dalam mengunyah atau makanannya itu nggak ditelan atau makanannya itu disimpan di pipi. Pokoknya kita lihat bagaimana cara pasien itu dalam melakukan makan agar makanan yang kita berikan itu benar-benar
ditelan agar nutrisinya itu terpenuhi. Lanjut, yang kedua yaitu kita lihat apakah nanti setelahnya ada gangguan di pencernaan ataupun ada gangguan di mulutnya. Misalnya kalau misalnya di mulut itu kita lihat apakah pasien itu mengalami kesulitan untuk mengunyah karena ada sakit sariawan atau ada sakit gigi gitu kan. Terus kita lihat juga di pencernaan pasiennya nanti. Kalau misalnya nanti kita datang lagi kan ke ruangan pasien tersebut, kita tanya apakah perutnya sakit ataukah tadi makanannya itu memiliki rasa-rasa yang tidak enak di perut gitu kan. Nah, lanjut yang ketiga, kita lihat porsi makannya. Tadi kan kita lihat di piringnya itu misalnya penuh makanannya kan, lauknya penuh, nasinya penuh, sayurnya penuh juga gitu. Terus kita lihat porsi makannya itu apakah habis ataukah cuman dimakan setengah, atau porsinya hanya dimakan sedikit, nasinya cuman dimakan sedikit, lauknya juga dimakan sedikit, sayurnya juga habis atau semuanya habis, atau pokoknya tinggal sedikit. Itu kita lihat porsi makan sesudah dan sebelum makan. Dan yang terakhir yaitu kita lihat juga porsi minum yang diminum oleh pasien. Misalnya kita tadi pakai 1 gelas kan, 1 gelas penuh. Nah, kita lihat berapa cc yang diminum, terus lihat juga tinggal berapa lagi cc yang sudah diminum gitu. Apakah air yang kita berikan itu habis kepada pasien atau minumnya itu tidak habis atau habis, kita juga hitung gitu. Dan semua itu kita catat di buku. Oke. Nah, untuk yang diminum tadi kita ukur juga ya, ukur pakai gelas gitu. Misalnya kan satu itu penuh kan. Nah, kita lihat itu ada tinggal berapa pakai gelasnya itu, berapa yang diminum sama si pasien gitu. Pokoknya kita lihat apakah makanan dan minuman yang kita berikan itu habis atau tidak. Kalau misalnya habis kita hitung, kalau misalnya habis kita hitung kan ini benar-benar habis. Kalau misalnya tidak habis juga kita hitung berapa cc airnya, berapa makanan yang tersisa gitu. Baik, itu saja dari saya tentang penjelasan bagaimana kita memberikan makanan secara oral ataupun pemberian makan per oral kepada pasien. Kalau misalnya ada salah maupun adanya kurang, saya mohon maaf dan minta ampun kepada Tuhan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!